Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Erik Arsada, channel tutorial seputar komputer dan Android. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul tentang perbedaan antara hardware, software, dan firmware. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi Anda yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Perbedaan antara hardware, software, dan firmware. Dulu itu saya punya pengalaman yang mana ketika mendengar kata hardware, software, firmware itu apa? Jadi tanda tanya besar. Apa sih hardware itu? Apa sih software itu? Di sini saya adalah background pesantren. Akan tapi saya senang dengan dunia komputer. Bahkan ketika saya kuliah, saya ambil jurusan komputer. Dan ketika di perkuliahan sering sekali juga saya mendengar kata hardware, software. Akan tapi saya itu tidak paham apa sih hardware itu, apa sih software itu. Software itu perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Apakah perangkat lunak itu perangkat yang lunak yang ketika dipegang itu sifatnya lentur, kemudian kenyal, lunak, apa seperti itu? Begitu pula dengan hardware, perangkat keras. Apa perangkat keras itu? Perangkat yang keras seperti batu. Jadi saya itu berpikir, perangkat keras, perangkat lunak apa ya? Ternyata setelah saya pelajari, sudah ketemu jawabannya. Hardware adalah ini teman-teman. Hardware atau perangkat keras adalah semua bagian fisik yang ada pada komputer. Perhatikan, bagian fisik. Yang namanya fisik itu berarti bisa dilihat dan juga bisa disentuh. Kalau tidak ada bentuknya berarti bukan namanya fisik, itu abstrak namanya ya. Jadi sekali lagi, bisa dilihat dan juga bisa disentuh. Itu adalah hardware atau perangkat keras. Seumpama perangkat keras itu kita lemparkan, kita itu terasa sakit. Itulah hardware ya. Jadi kalau kita lemparkan terkena kita, maka kita akan merasakan lemparan benda tersebut. Jadi ketika kita lemparkan hardware atau perangkat keras itu kepada diri kita, kita itu merasakan dari lemparan tersebut, dari lemparan hardware itu atau perangkat keras itu. Itulah yang disebut dengan hardware. Ada 3 fungsi hardware yang harus diketahui, antara lain pertama, sebagai media pemberi masukan data. Jadi yang berfungsi untuk memasukkan data atau memberikan perintah kepada CPU. Yang kedua, berfungsi sebagai pengolah data. Jadi kan sistem kerja komputer kan seperti ini ya. Nanti gambarnya saya sertakan di bagian belakang sendiri ya nanti. Cara kerja komputer itu kan dari user, pengguna. Pengguna itu memberikan perintah atau memasukkan data. Ya, memberikan perintah itu ya tentunya dengan menggunakan keyboard atau mouse. Kemudian setelah dimasukkan datanya atau perintahnya akan diolah di dalam CPU, Central Processing Unit. Di dalam CPU itu ada RAM, ROM, dan juga prosesor. Jadi setelah masuk perintah kemudian diterima oleh RAM, kemudian diproses oleh prosesor, dan nanti akan dikeluarkan lagi outputnya, hasilnya akan dikeluarkan ke layar monitor. Itu adalah fungsi ketiga ya, sebagai penampil inputan dari sebuah proses atau disebut dengan output, hasil dari pengolahan data. Itu fungsi dari hardware. Oke, ke slide selanjutnya. Di sini ada banyak contoh hardware, ada banyak sekali perangkat keras atau hardware yang ada di komputer, baik itu bersifat internal maupun eksternal. Nah, ini kata-kata yang perlu kita pahami juga ya, internal dan eksternal. Apa sih perangkat internal dalam komputer ataupun perangkat eksternal di dalam komputer itu? Tentunya kita juga harus paham ya. Internal adalah perangkat yang melekat atau menempel pada sebuah komputer. Itu adalah perangkat internal. Sedangkan perangkat eksternal itu perangkat yang ada di luar komputer. Contoh begini contohnya, laptop. Laptop kan ada keyboard dan mouse bawaan ya. Nah, keyboard dan mouse bawaan dari laptop itu namanya adalah perangkat internal.
Kalau kita kasih keyboard dari luar, kita beli keyboard USB, kita colokkan di laptop kita, itu namanya adalah keyboard eksternal ataupun mouse dari luar. Jadi bukan mouse bawaan dari laptop itu, kemudian kita colokkan di laptop kita, itu namanya adalah mouse eksternal. Dari sini paham ya perbedaan antara internal dan juga eksternal. Nah, contoh pertama adalah CPU, Central Processing Unit, sebagai unit pengolah data. Namanya saja Central Processing Unit, yaitu pusat pengolahan data. Kedua adalah RAM, tempat penyimpanan data sementara. Hard disk, tempat penyimpanan data semi permanen. Mouse, berfungsi untuk menggerakkan kursor. Keyboard, untuk mengetikkan huruf, angka, dan perintah lainnya. Kemudian monitor, sebagai alat penampil output yang dihasilkan oleh CPU. Biasanya akan tampil dalam bentuk visual atau gambar ya. Keenam, speaker, untuk menampilkan suara yang diproses oleh CPU, dan lain-lain. Masih banyak contoh lainnya yang tidak disebutkan di pembahasan kali ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang pengertian dari software atau perangkat lunak. Software adalah sebuah program aplikasi yang dibuat oleh developer. Developer itu adalah orang yang membuat aplikasi. Fungsinya untuk mengoperasikan atau menjalankan suatu perintah. Nah, ini perintah apa ya? Perintah yang diberikan oleh user melalui atau menggunakan keyboard ataupun mouse. Jadi begini, nanti sekali lagi nanti saya kasihkan gambarnya di belakang sendiri terakhir pembahasan nanti di proses kerja komputer ya. Jadi perintah yang apa ini? Perintah yang diberikan user. User itu pengguna. Saya ini kan pengguna komputer. Kemudian saya masukkan perintah, contoh perintah mengetikkan data. Tentunya mengetikkan data kan dengan menggunakan keyboard. Lah, keyboard itu adalah hardware, sedangkan aplikasi yang digunakan untuk mengetikkan data itu adalah software. Contoh di sini saya akan menggunakan Word ya, Office Word atau Excel atau PowerPoint dan seterusnya. Itu namanya software. Jadi antara software dan hardware itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling membutuhkan dan harus ada antara hardware dan software. Tidak bisa dipisahkan, hardware sendiri, software sendiri. Ini tidak bisa. Adanya software ya harus ada hardware, adanya hardware ya harus ada software. Tentunya nanti setelah ini kita akan bahas tentang firmware ya. Adanya hardware dan software itu harus ada firmware. Oke, nanti itu pembahasan terakhir juga ya. Maka dari itu software sangat penting bagi perangkat komputer. Di sini fungsi dari software adalah pertama, software dapat dijadikan sebagai operasi sistem OS atau sistem pendukung. Jadi operasi sistem itu juga tergolong software. Dua, software berfungsi untuk mengoperasikan hardware. Tentu saja tadi sudah saya singgung bahwasanya hardware itu tidak bisa berjalan tanpa adanya software. Begitu pula software itu tidak bisa berjalan tanpa adanya hardware. Ketiga, software memiliki fungsi sebagai penerjemah setiap perintah atau instruksi ke dalam bahasa pemrograman sehingga bisa diterima oleh hardware dengan baik. Nah, ini adalah fungsi dari software, menjalankan perintah yang diberikan oleh hardware. Paham ya teman-teman ya? Sekali lagi, menjalankan perintah yang diberikan oleh hardware itu adalah fungsi dari software. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini banyak contoh software atau perangkat lunak. Pertama adalah aplikasi seperti Word, Excel, Photoshop, Corel, dan seterusnya. Kemudian operasi sistem atau OS, disingkat dengan OS, operasi sistem. Kalau bahasa Indonesianya sistem operasi seperti Windows, Linux, iOS, dan sebagainya. Driver software berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras dengan komputer. Malware adalah salah satu jenis software perusak. Malware juga digolongkan sebagai virus ya. Ada yang mengatakan malware itu juga tergolong virus. Antivirus seperti Smartaf, Avast, AVG, dan lain-lain. Alat pengembang software seperti Pascal, Java, dan seterusnya. Dan contoh-contoh software juga masih banyak lagi selain yang telah saya sebutkan di dalam pembahasan kali ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jika hardware dan software adalah komponen perangkat di komputer, maka firmware merupakan orang yang mengendalikan komponen perangkat pada komputer. Jadi tadi sudah saya singgung bahwasannya software dan hardware itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya firmware. Firmware itu orang yang menggunakan atau biasa kita sebut dengan user.
user pengguna. Singkatnya, brainware adalah manusia yang mengendalikan komputer. Meski dilengkapi dengan hardware dan software canggih, pastinya komputer tetap tidak bisa beroperasi tanpa adanya brainware. Intinya, seorang yang mengoperasikan atau mengatur sistem di dalam komputer disebut brainware. Nah, ini gambarnya ya. Ini kan gambar orang, user. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini banyak contoh brainware. Pertama adalah user atau operator. Operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan komputer. Nah, di sini operator itu biasa yang ada di sekolah-sekolah atau yang merangkap sebagai TU. Rata-rata TU di sekolah itu menjabat sebagai operator sekolah. Kedua, administrator. Administrator adalah orang yang mengolah data. Kemudian programmer adalah orang yang membuat program. Sistem analis berarti orang yang menganalisa sebuah program untuk diberikan kepada programmer. Kemudian teknisi adalah orang yang merawat serta melakukan perbaikan kepada sistem komputer, baik itu melakukan perawatan berupa hardware maupun software. Itu adalah teknisi. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran proses kerja komputer. Saya jelaskan di sini. Gambar pertama adalah user atau pengguna. Kemudian ini input device. Input device itu menggunakan keyboard, mouse, handycam dan seterusnya. Jadi user itu memberikan perintah dengan atau lewat menggunakan keyboard, mouse dan seterusnya ya. Jadi memasukkan data, memasukkan perintah itu dengan menggunakan keyboard ataupun mouse. Setelah dimasukkan data nanti akan diproses. Di sini nanti ada software ya yang menjalankan perintah dari user. Nanti user melakukan perintah dengan menggunakan keyboard atau mouse, kemudian diproses oleh software perangkat lunak. Contoh, saya akan melakukan pengetikan huruf per huruf, yang mana huruf per huruf itu akan terbentuk menjadi kata. Setelah kata per kata akan menjadi kalimat. Setelah kalimat per kalimat akan menjadi paragraf. Paragraf per paragraf akan menjadi sebuah karangan atau buku ataupun kitab. Nah, di dalam melakukan pengolahan data itu kan saya menggunakan keyboard ataupun mouse. Itu namanya hardware. Kemudian diproses oleh software, yang mana softwarenya itu berupa Word ya, Office Word. Setelah diproses oleh Office Word, nanti diproses lagi di Central Processing Unit atau CPU. Diterima oleh RAM. Setelah diterima oleh RAM, diberikan kepada prosesor. Setelah diterima oleh prosesor, dan nanti akan dikembalikan lagi ke RAM dan akan dikeluarkan dalam bentuk output, yaitu ke dalam monitor ya. Itu kalau berupa Word tadi ya. Kalau printer, kalau mau ngeprint, nah kalau di sini kan tadi berupa data, nanti akan ditampilkan ke dalam output monitor. Paham ya? Setelah dikeluarkan di monitor, itu fungsinya apa? Monitor kan diberikan kepada user. Tadi user bisa menikmati hasil ketikannya tadi, yaitu berupa pengetikan huruf per huruf ya. Ini adalah proses cara kerja komputer. Lanjut, di sini ada rujukan yang saya pakai untuk pembahasan di atas ya. Ini yang pertama, dan ini adalah rujukan gambar tadi ya. Gambar yang ini saya ambil dari internet, akan tapi sudah saya edit. Ini ya, yang tengah ini dari internet, kemudian saya tambahi tulisan, saya edit, saya tambahi gambar user pengguna, kemudian pengguna dikembalikan lagi kepada pengguna. Terima kasih. Demikian adalah video pembelajaran tentang perbedaan antara software, hardware, dan juga brainware. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, and subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Jangan lupa komen di bawah kalau ada kurang lebihnya dari pembahasan di atas, atau ada pertanyaan, komen. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.